down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Dinda Priana dengan NPM 022724111001. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Sahabat ekonomi syariah, kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang begitu cepat. Hampir semua kegiatan mulai dari belanja, belajar hingga bertransaksi keuangan beralih ke dunia digital. Dalam 2 dekade terakhir, dunia perbankan telah mengalami transformasi besar akibat pengembangan teknologi digital. Inovasi seperti AI, Big Data Analysis, blockchain, dan cloud computing telah mengubah cara lembaga keuangan beroperasi dan melayani nasabah. Di tengah perubahan tersebut, perbankan syariah juga dituntut untuk beradaptasi agar tetap kompetitif dan relevan di era digital. Perbankan syariah memiliki karakteristik unik karena seluruh operasional berlandaskan prinsip syariah Islam yang menolak unsur riba, gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan maisyir atau spekulasi. Hal ini menjadikan optimalisasi infrastruktur di sektor ini tidak hanya berorientasi pada sistem teknologi, tetapi juga pada kepatuhan syariah dan nilai etika. Oleh karena itu, pembahasan tentang optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital menjadi sangat penting. Optimalisasi ini mencangkup aspek fisik atau teknologi dan sistem, sumber daya manusia, tata kelola, keamanan data, serta kesiapan regulasi. Infrastruktur perbankan adalah seluruh sistem, sarana, dan mekanisme yang mendukung kegiatan operasional bank agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur mencakup infrastruktur teknologi, jaringan komputer, sistem perbankan inti, perangkat lunak, server, dan data center. Kemudian infrastruktur fisik, gedung kantor, ATM, mesin edisi, dan perangkat lainnya. Infrastruktur regulatif dan kelembagaan, sistem pengawasan, kebijakan, serta kepatuhan terhadap hukum dan syariah. Ada juga infrastruktur sumber daya manusia, yaitu kemampuan, kompetensi, dan budaya kerja pegawai. Infrastruktur perbankan syariah tidak hanya dibangun untuk kepentingan efisiensi ekonomi, tetapi juga harus memenuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan atau transparansi, kemaslahatan atau maslahah, dan amanah serta integritas. Dengan demikian, infrastruktur digital bank syariah harus memastikan bahwa semua aktivitas, baik transaksi elektronik maupun operasional internal, tidak melanggar prinsip syariah. Meskipun perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penguatan infrastrukturnya. Yang pertama, keterbatasan teknologi digital. Banyak bank syariah yang masih menggunakan sistem core banking konvensional yang diadaptasi ke model syariah. Sistem ini seringkali tidak sepenuhnya kompatibel dengan produk berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijrah. Akibatnya muncul ketidakefisienan dan kesulitan integrasi data. Kedua, kurangnya sumber daya manusia digital syariah. Perbankan syariah memerlukan tenaga profesional yang memahami teknologi digital sekaligus memiliki pemahaman kuat tentang prinsip syariah. Kombinasi ini masih langka sehingga memperlambat adopsi teknologi canggih di sektor syariah. Ketiga, kesenjangan regulasi dan kepatuhan. Regulasi digital banking syariah masih terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong transformasi digital. Namun penerapannya di lembaga syariah memerlukan penyesuaian agar tetap sejalan dengan prinsip fikih muamalah. Keempat, keamanan dan kepercayaan nasabah.
Keamanan cyber atau cyber security menjadi isu besar di era digital. Bagi Bank Syariah, menjaga kepercayaan nasabah bukan hanya tentang perlindungan data, tetapi juga tentang kejujuran dan tanggung jawab moral. Kelima, keterbatasan investasi infrastruktur. Biaya pembangunan dan pemeliharaan sistem digital sangat besar. Bank Syariah, terutama yang berukuran kecil, menengah, seringkali menghadapi keterbatasan modal untuk investasi jangka panjang dalam bidang infrastruktur digital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, digitalisasi membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing. Yang pertama, fintech syariah, kolaborasi dengan finansial teknologi atau fintech berbasis syariah menjadi peluang besar. Fintech dapat membentuk bank syariah menjangkau masyarakat unbanked atau belum memiliki rekening, menyediakan layanan perbankan mikro dan mempercepat transaksi secara digital. Kedua, mobile dan internet banking. Layanan mobile banking syariah memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara cepat dan aman. Ini mencangkup pembayaran zakat, infak, sedekah, pembiayaan, dan tabungan melalui aplikasi digital. Ketiga, big data dan artificial intelligence. Teknologi AI dan big data analitis membantu bank syariah memahami perilaku nasabah, mengidentifikasi potensi pembiayaan, serta meminimalkan risiko. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan rekam jejak transaksi halal. Keempat, blockchain dan smart contract. Teknologi blockchain berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi syariah. Smart contract memungkinkan akad digital yang otomatis dijalankan berdasarkan kesepakatan syariah tanpa campur tangan pihak ketiga. Kelima, cloud computing. Penggunaan cloud computing ini memungkinkan efisiensi biaya dan skalabilitas sistem. Bank syariah dapat menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar tanpa harus memiliki server fisik sendiri. Nah, strategi optimalisasi infrastruktur digital bank syariah agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan sesuai prinsip syariah diperlukan strategi komprehensif dalam mengoptimalkan infrastruktur. Yang pertama, modernisasi core banking system. Bank syariah perlu beralih ke sistem inti perbankan yang sepenuhnya mendukung transaksi berbasis akad syariah. Sistem ini harus fleksibel, modular, dan mampu berintegrasi dengan berbagai layanan digital seperti e-wallet, e-commerce, dan fintech. Yang kedua, integrasi dengan ekosistem keuangan syariah. Infrastruktur digital bank syariah perlu terhubung dengan ekosistem keuangan syariah yang lebih luas, seperti lembaga zakat, wakaf, koperasi syariah, dan platform investasi halal. Integrasi ini memperkuat inklusi keuangan dan mendorong ekonomi Islam yang berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Transformasi digital hanya akan berhasil jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Bank syariah perlu membangun digital talent development program yang memadukan pelatihan teknologi dan literasi syariah. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pelatihan bisa menjadi solusi efektif. Keempat, implementasi keamanan cyber syariah. Keamanan cyber harus menjadi prioritas utama. Penguatan sistem ekskripsi, pengawasan transaksi digital, dan audit syariah elektronik perlu dilakukan untuk memastikan keamanan sekaligus kehalalan data dan proses.
Kelima, pemanfaatan big data untuk kepatuhan syariah. Data analitik dapat digunakan untuk memastikan setiap transaksi mematuhi prinsip syariah. Sistem dapat mendeteksi potensi pelanggaran akad atau penggunaan dana untuk aktivitas non-halal. Keenam, kolaborasi antara regulator, industri, dan akademisi. Optimalisasi infrastruktur digital memerlukan sinergi antara OJK, BI, Dewan Syariah Nasional, MUI, serta pelaku industri. Kolaborasi dengan akademisi penting untuk menciptakan riset dan inovasi berbasis syariah yang relevan dan pengembangan teknologi. Ada beberapa studi kasus dan praktik terbaik. Yang pertama, Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI telah meluncurkan BSI Mobile yang mempermudah transaksi digital berbasis prinsip syariah. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan perbankan dengan fitur zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital. BSI juga memulai mengembangkan open banking agar bisa berkolaborasi dengan fintech. Yang kedua ada Bank Muamalat Indonesia. Bank ini memperkuat infrastruktur IT dengan sistem core banking TMFOS T24 yang lebih responsif terhadap transaksi digital dan produk syariah. Bank ini juga fokus pada pengembangan digital brands untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Ketiga, Al-Rajih Bank Arab Saudi. Al-Rajih Bank sebagai salah satu bank syariah terbesar dunia telah mengintegrasikan AI dan chatbot untuk layanan pelanggan berbasis bahasa Arab dan Inggris. Bank ini juga memanfaatkan blockchain untuk pengiriman uang lintas negara secara cepat dan transparan. Regulasi yang adaptif sangat penting dalam mendukung digitalisasi bank syariah. Beberapa kebijakan penting di Indonesia antara lain Blueprint Transformasi Digital Perbankan Indonesia OJK 2021 menetapkan arah pengembangan perbankan digital berbasis keamanan, efisiensi, dan inklusivitas. Selanjutnya, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI 2019-2024 yaitu mendorong digitalisasi sektor keuangan syariah dan integrasi ekonomi halal. Selanjutnya, BI Fast dan QRIS Syariah. Sistem ini merupakan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, memungkinkan transaksi cepat antar bank. Nah, selain itu, Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI berperan sangat penting dalam memastikan semua inovasi digital tetap memenuhi prinsip syariah. Misalnya, fatwa tentang transaksi digital, akad elektronik, dan penggunaan data dalam keuangan Islam. Dampak optimalisasi infrastruktur terhadap kinerja bank syariah. Optimalisasi infrastruktur digital membawa dampak positif yang signifikan, di antaranya 1. Peningkatan efisiensi operasional. Proses digital mengurangi ketergantungan pada kertas, mempercepat transaksi, dan menekan biaya operasional. Yang kedua, inklusi keuangan yang lebih luas. Melalui layanan digital, bank syariah dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh cabang fisik. Ketiga, peningkatan loyalitas dan kepuasan nasabah. Layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah. Keempat, peningkatan daya saing global. Dengan infrastruktur digital yang kuat, bank syariah Indonesia dapat bersaing di pasar internasional dan menarik investasi global. Kelima, mendorong inovasi produk syariah baru. Teknologi memungkinkan pengembangan produk baru seperti digital sukuk, crowdfunding, wakaf, dan e-zakat,
Selanjutnya, tantangan etika dan kepatuhan dalam digitalisasi syariah. Dalam proses optimalisasi digital, bank syariah harus tetap memperhatikan dimensi etika dan kepatuhan. Antara lain, privasi data nasabah, menjaga kerahasiaan data adalah amanah yang harus dijaga sesuai nilai Islam. Kemudian transparansi akad digital. Setiap nasabah harus memahami akad yang dilakukan secara digital agar tidak menimbulkan gharar. Selanjutnya, audit syariah digital. Penggunaan teknologi untuk memastikan setiap produk dan layanan tetap halal dan sesuai syariah. Nah, ada rekomendasi kebijakan dan langkah ke depannya. Langkah strategis memperkuat optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Dalam menghadapi era digital yang dinamis dan penuh disrupsi, perbankan syariah dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang besar untuk memperkuat daya saingnya. Digitalisasi tidak hanya menuntut adopsi teknologi, tapi juga mendasar pada infrastruktur, regulasi, dan literasi masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai syariah. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Yang pertama, penguatan sinergi nasional untuk membangun ekosistem kolaborasi. Digitalisasi perbankan syariah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, otoritas keuangan seperti OJK, BI, dan DSN MUI, lembaga keuangan syariah, pelaku industri teknologi finansial atau fintech, serta kalangan akademisi. Yang bisa ditempuh adalah pembentukan Digital Islami Banking Consortium, yaitu wadah kolaborasi nasional yang berfungsi untuk menyatukan visi dan strategi digitalisasi perbankan syariah di tingkat nasional, mendorong inovasi berbasis riset dan pengembangan produk keuangan syariah digital, membangun regulatory sandbox untuk menguji model bisnis baru dalam koridor syariah, kemudian meningkatkan keamanan data, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Konsorsium ini juga menjadi forum komunikasi untuk menyatukan kepentingan antar sektor publik dan swasta dalam menciptakan infrastruktur digital syariah yang kokoh dan berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan pusat data syariah nasional. Fondasi kedaulatan dan keamanan data. Di era digital, data menjadi minyak baru ekonomi modern. Namun pengelolaan data transaksi syariah masih tersebar dan belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pusat data syariah nasional yang berfungsi sebagai repositori data seluruh transaksi keuangan syariah secara nasional. Kemudian pusat analisis dan riset untuk pengembangan ekonomi syariah berbasis data. Selanjutnya, sistem keamanan cyber terpadu yang menjamin kerahasiaan dan integritas data sesuai prinsip amanah dan keadilan. Dengan pusat data ini, pemerintah dan otoritas dapat membantu perkembangan industri secara real time, mendeteksi risiko kepatuhan, serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan pelaporan keuangan. Selain itu, bank syariah akan lebih mudah mengakses data pelanggan secara legal dan aman untuk meningkatkan layanan personalisasi. Yang ketiga, standarisasi teknologi syariah menuju interoperabilitas sistem digital. Perbankan syariah memiliki karakteristik unik karena sistem operasionalnya didasarkan pada berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lainnya.
Oleh karena itu, standarisasi teknologi menjadi kebutuhan penting agar sistem antar bank syariah bisa saling terhubung dengan mudah. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi pengembangan standar protokol komunikasi syariah untuk memastikan transaksi digital berjalan sesuai prinsip halal. Selanjutnya, penyusunan API atau Application Programming Interface syariah terbuka yang memungkinkan integrasi antar bank syariah, fintech, dan lembaga zakat atau wakaf digital. Kemudian, penetapan kode etik dan standar keamanan cyber syariah sebagai pedoman bagi semua penyedia layanan digital. Standarisasi ini tidak hanya memperkuat keamanan dan efisiensi, tetapi juga mempermudah inovasi lintas platform seperti kolaborasi antar bank, syariah, dan fintech berbasis wakaf digital atau mikrofinansi. Yang keempat, inovasi produk digital halal mendorong pertumbuhan ekonomi syariah modern. Mengoptimalkan infrastruktur digital akan sia-sia tanpa diiringi oleh inovasi produk. Perbankan syariah harus aktif menciptakan produk dan layanan digital halal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa bentuk inovasi yang dapat dikembangkan antara lain Islamic Digital Investment Platform yang memungkinkan masyarakat berinvestasi sesuai prinsip syariah secara transparan dan mudah. Selanjutnya ada digital microfinancing, yaitu layanan pembiayaan mikro berbasis teknologi untuk memberdayakan UMKM syariah dan pelaku usaha kecil di daerah. Selanjutnya ada juga Security Tax dan Ziswaf Digital, yaitu platform digital untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak sosial tinggi. Selanjutnya ada Islami Robo Advisor, sistem berbasis AI yang memberi saran investasi syariah sesuai profil risiko nasabah. Inovasi ini memperluas akses keuangan, memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, dan menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kompetitif di era global. Kemudian yang kelima, pendidikan dan literasi digital syariah, fondasi penerimaan masyarakat. Digitalisasi hanya akan berhasil jika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang prinsip dan manfaatnya. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah digital harus menjadi prioritas nasional. Program literasi ini dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum digital syariah di lembaga pendidikan dan pelatihan profesional. Kemudian kampanye edukatif nasional melalui media sosial, webinar, dan aplikasi interaktif. Selanjutnya bisa juga melalui pelatihan sertifikasi digital syariah untuk pegawai bank, ulama ekonomi, dan masyarakat umum. Terus kolaborasi dengan influencer dan komunitas ekonomi syariah agar pesan literasi lebih mudah diterima oleh generasi muda. Dengan meningkatkan literasi, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga menjadi mitra aktif dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah digital. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital bukan sekedar transformasi teknologi tetapi merupakan transformasi nilai, sistem, dan budaya kerja. Dibutuhkan sinergi nasional untuk membangun fondasi yang kuat, mulai dari kebijakan, data, teknologi, hingga sumber daya manusia. Perbankan syariah yang berhasil bertransformasi digital akan menjadi motor penggerak ekonomi halal, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global di masa depan. Nah, dari pembahasan tersebut bisa disimpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital merupakan keharusan strategis untuk menjaga relevansi, efisiensi, dan daya saing.
Digitalisasi memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan pelayanan, serta memperkuat prinsip transparansi dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun proses ini tidak lepas dari tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, efisiensi teknologi, serta kebutuhan akan regulasi yang sesuai syariah. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, industri, akademisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar transformasi digital perbankan syariah dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan tetap berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan infrastruktur yang kuat, inovatif, dan aman, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pionir global dalam keuangan digital dan beretika serta berkeadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.